Jessica melintasi jalanan sepi di malam hari. Mulutnya terus ngeluarin uap akibat suhu dingin, lalu di dekat belokan, dia ngelihat keranjang makanan dan air mineral. Asik, dapat rezeki nomplok. Apalagi saat itu udah larut malam dan semua toko udah tutup. Tapi saat dia megang keranjangnya, tiba-tiba muncul 3 zombie. Mereka terus maju ke arah Jessica sambil ngulurin tangan. Tanpa berpikir panjang, Jessica langsung ngambil keranjang itu kemudian kabur. Tapi akhirnya dia berhenti juga. Cewek itu tahu kalau mereka cuma zombie jadi-jadian. Wah, gimana Jessica bisa tahu ya? Semua zombie itu ngeluarin uap lewat mulut mereka, berarti mereka bisa bernafas dan masih hidup. Ada studio film terkenal yang lagi ngerekrut pengarah tata cahaya dan suara, sinematografer, mekanik, teknisi, artis prop, pemeran pengganti, dan editor baru. Tapi mereka perlu nunjukin skill profesional mereka biar dapat posisi ini. Para kandidat cuma diberi waktu seminggu untuk bikin film pendek, dan pada hari Senin, mereka mulai ngerjain proyek penting ini. Para aktor dan aktris berakting nangis dan ketawa, si pengarah suara ngerekam semua emosi mereka, sinematografer ngambil gambar yang estetik, pemeran pengganti tampil maksimal, dan artis prop bikin setting kotak kecil dengan dekorasi cantik. Seminggu kemudian, para manajer studio nonton film yang udah jadi, dan ternyata hasilnya mengecewakan. Jadi nggak ada kandidat yang mendapat pekerjaan itu. Kok bisa gitu ya? Kenapa ya mereka nggak bisa bikin film bagus? Mereka nggak punya sutradara dan penulis skenario. Duo sahabat ini duduk berhadapan-hadapan sambil nyantuy di kafe. Cowok ini lagi ngobrolin soal dinosaurus yang udah punah dan katanya para saintis bakal dapat kode genetik dari hewan purba itu. Sedangkan temennya lagi ngebahas soal pesta sang adik yang berlangsung meriah. Musiknya bagus-bagus dan semua makanannya bikin nagih. Pengunjung lain yang duduk di dekat mereka mulai terganggu karena mereka ngomongnya keras banget. Tapi kok percakapan mereka nggak nyambung ya? Yang satunya ngebahas dinosaurus, tapi temennya malah ngomongin pesta. Sebenarnya mereka lagi ngapain sih? Keduanya nggak saling ngobrol langsung kok. Masing-masing dari mereka lagi ngomong via ponsel sambil pakai headphone. Malam-malam gini 3 cewek ini masih ngantri ATM di dalam bank. Cewek pertama mau ngambil uang, cewek kedua lagi celingukan, sedangkan cewek ketiga lagi chattingan. Di antara mereka kira-kira siapa nih yang lagi nyuri uang? Semuanya. Bank itu kan udah tutup. Lihat aja tulisan di pintu masuk itu. Ada kata buka. Jadi bagian yang tertulis tutup mengarah keluar pintu. Hei, kueku mana? Seru koki ini. Semua asisten dan koki juniornya lagi sibuk masak di dapur. Steak ini sampai gosong di penggorengan dan dapurnya mulai dipenuhi asap. Piring-piring terus berjatuhan di lantai dan si koki berseru lagi. Kueku ngilang kemana? Ayo ngaku, siapa yang udah ngambil kueku? Semua orang di situ bilang kalau mereka lagi sibuk masak, jadi nggak ada yang mau ngaku. Tapi si koki malah nggak percaya sama penjelasan mereka. Menurutmu, siapa sih yang udah ngambil kue itu? Nggak ada yang ngambil. Kuenya kan masih ada di dalam oven. Jaka terperangkap di sel dingin berlantai tanah. Di dalam sel cuma terpasang 1 jendela. Tapi dia nggak bisa keluar lewat situ karena posisinya terlalu tinggi. Jaka juga nggak punya tangga dan kursi. Yang dia punya hanyalah sekop. Tapi dia nggak punya persediaan air maupun makanan. Jadi dia harus bisa keluar dari situ dalam waktu 2 hari. Kalau dia mau bikin terowongan, jelas nggak akan bisa karena dindingnya sangat tebal dan menghujam ke bawah tanah. Jadi dia akan kelelahan sebelum berhasil menggali lebih jauh. Terus dia harus gimana dong biar bisa kabur? Dia perlu menggali lubang besar, kemudian ngumpulin tanahnya sampai ngebentuk gundukan. Dengan begini dia bisa manjat sampai ke jendela.
Saat Martin melintas di dekat gedung fakultas komputer, 3 orang berjalan di belakang dia sambil asik ngobrol. Kemudian Martin memasuki aula hologram dan masih diikuti mereka. Dia mulai nyari tempat duduk saat mereka naik ke atas panggung sambil terus ngobrol. Beberapa di antara mereka ternyata cuma hologram. Tapi kira-kira yang mana ya? Cowok ini punya kuku kelap-kelip di telunjuk kanannya. Sedangkan cewek ini punya 2 tangan kiri. Lalu cewek yang di tengah ini kelihatan agak transparan. Wah, semuanya kelihatan kayak hologram. Tapi bentar dulu deh, cara duduknya Martin kok kelihatan aneh banget sih? Dia memang duduk di kursi, tapi tubuhnya melayang-layang. Waduh, pasti dia juga hologram tuh. Di pagi buta, Sam udah keluar rumah menuju danau. Saat itu matahari belum terbit, airnya masih jernih, dan kawanan katak masih bernyanyi di kejauhan. Sam mulai ngambil foto alam dengan selfie andalannya, lalu dia ngepost hasil jepretan itu di IG miliknya dengan nambahin caption, "Pagi ini aku bisa jogging sambil ngerasain udara segar. Olahraga pagi bikin tubuh kita sehat. Semoga kalian bisa happy terus followerku." Beberapa saat kemudian cowok itu balik ke rumah dan langsung tidur sampai siang. Begitu ngecek ponselnya lagi, dia udah diserang banyak komentar pedas. Ada yang nulis, "Aku pengen deh bisa lari kayak gitu." Bro, kamu ngapain bohong sih? Iya deh Bang Jago. Rupanya follower Sam tahu persis kalau dia nggak lagi jogging. Kenapa bisa gitu ya? Saat ngepost fotonya, Sam baru aja jogging. Tapi kok wajahnya nggak kelihatan merah dan berkeringat? Benua Nunjau di sana terdiri dari 4 negara. Dan tiap negara punya lambangnya sendiri. Jumlah penduduk di tiap negara juga sama, yaitu 9 warga biasa dan 1 monster. Ada juga 1 ratu, 1 raja, dan 1 pangeran. Kadang juga ada 2 badut yang singgah ke istana. Apa kamu bisa nebak nama benuanya? Itu sih cuma setumpuk kartu remi. Di dalamnya ada 9 kartu biasa, as, queen, king, jack, dan joker. Di suatu malam yang dingin, toko roti ini dimasuki orang asing. Lalu keesokan harinya, kunci pintu depannya udah rusak. Si pemilik toko langsung menelepon polisi untuk ngelaporin kasus pembobolan. Tapi setelah dia ngecek seisi toko, ternyata barang dagangannya masih utuh. Saat itulah Pak Polisi datang ke lokasi, lalu dia bilang kalau di situ nggak ada pencurian. Seorang petugas ikut ngecek ruangan itu, kemudian bilang seseorang telah melanggar hukum. Maksudnya apa ya? Ada jejak kaki samar-samar yang mengarah ke dapur. Jadi si pencuri itu pasti lagi ngumpet di situ sambil nunggu momen yang pas untuk melancarkan aksinya. Miko telah berjalan di gurun selama berjam-jam. Dia mulai lelah, haus, lapar, dan ngantuk. Lalu dia ngelihat rumah besar di atas hamparan pasir, dan setelah masuk, Miko nemu balok es besar di tengah ruangan. Pasti ada yang udah sengaja menaruhnya tuh. Kemudian Miko menjilati es itu, tapi dia masih aja kehausan. Mungkin sebaiknya dia nunggu aja ya. Es kayak gitu pasti bakal cepet cair kalau ditaruh di tengah gurun kan? Makanya dia meninggalkan rumah itu untuk ngeliat sekeliling gurun. Beberapa jam kemudian, dia balik lagi, tapi semuanya masih sama aja tuh. Es itu belum cair sama sekali. Kok bisa gitu ya? Langit-langitnya dipasangi AC tuh, makanya suhu di dalam ruangan bisa tetap dingin dan es itu nggak mencair. Friska, Asti, dan Marta lagi jalan santuy di pantai sambil ngobrolin kegiatan mereka. Semua cewek itu kelihatan kaya dan sukses, tapi beberapa orang juga ngambil foto mereka. Berarti salah satu dari mereka pasti seleb. Menurutmu yang mana? Asti, lihat deh, di kaos cowok ini ada gambar wajah Asti.
Marco keluar dari mall sambil ngambil ponsel di saku celananya. Tapi sialnya, ponsel itu malah jatuh dan layarnya retak. Marco langsung naik taksi menuju tempat servis ponsel. Di situ dia ngelihat banyak gedung yang nawarin jasanya masing-masing. Ganti baterai, jasa terbaik di kota. Ayo perbaiki mikrofonmu, dan masih banyak lagi. Menurutmu toko mana nih yang harus Marco pilih? Kamu ngelihat toko kecil dengan tulisan, "Kami bisa mengganti kaca layar," itu kan? Jadi Marco perlu masuk ke situ. Kapal mewah ini sedang berlayar di laut lepas. Sejumlah orang berdiri di atas dek sambil ngobrol, minum minuman dingin, menyantap makanan lezat, dan menikmati pemandangan indah. Kapal penumpang ini nggak menjalankan misi rahasia. Penumpangnya juga orang biasa dengan pekerjaan biasa. Mereka ngobrolin cuaca, drama teater, musik, buku, dan destinasi pelayaran ini. Mereka semua juga kelihatan cerdas dan berpendidikan, tapi anehnya nggak ada seorang pun yang ngambil selfie dan upload ke internet. Mungkin di tengah laut begini nggak ada internet, tapi kenapa mereka nggak ngambil selfie? Siapa bilang pelayaran ini berlangsung di zaman now? Kejadiannya kan berlangsung sebelum era smartphone dan internet. Cowok ini lagi duduk di atas pasir panas, di dekatnya ada sejumlah kotak, kaleng, karung pasir, dan botol air. Kemudian dia mendongak ke langit. Di atas sana balon raksasa mulai terbang menjauh dengan mengangkut 2 orang. Mereka melambaikan tangan sambil ngasih semangat, tapi cowok ini cuma ngeliatin mereka sambil megangin batang korek api yang patah. Menurutmu dia kenapa ya? Jadi awalnya ada 3 orang yang naik balon udara di atas gurun. Tapi kemudian mereka mulai kehabisan bahan bakar. Nah, untuk memperpanjang penerbangan, mereka perlu nurunin beban kargo dan terpaksa juga nurunin 1 orang. Dengan begini, berat balon bisa berkurang untuk menghemat bahan bakar. Lalu siapapun yang mendapat batang korek api patah itu harus ditinggal sendiri. Berarti dia udah kalah. Tapi nggak apa-apa lah. Sebentar lagi dia juga bakal diselamatin dengan limosin menuju Hotel Burj Khalifa di Dubai. Dia akan hidup mewah dan kedua temannya tadi malah terjebak di dalam balon udara panas. Jadi siapa dong yang akhirnya kalah?